Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan yang terjadi pada penggerak roda sepeda motor. Yang pertama adalah gangguan pada rantai motor. Apa saja gangguan yang ada pada rantai motor? Yang pertama antara lain rantai yang mulai renggang. Bisa dilihat secara visual atau dengan mata kita, yaitu jika bagian bawah rantai posisinya hampir menyentuh swing arm, akibatnya rantai dan gear motor sudah tidak presisi lagi untuk meneruskan tenaga dari mesin ke roda belakang. Setiap swing arm motor terdapat ukuran pengencangan rantai. Ada indikator berupa garis-garis lurus pada ujung swing arm. Dan jika posisi penahan sudah pada garis paling ujung, berarti rantai sudah waktunya untuk diganti. Selanjutnya, rantai sulit untuk disetel. Biasanya tidak lama setelah disetel, rantai akan kendor lagi. Penanggulangan masalah tersebut dapat dilakukan dengan memotong ruas rantai yang sudah merenggang. Tapi hal tersebut tidak akan berpengaruh banyak. Karena jika mata rantai sudah merenggang, artinya sudah habis usia pakainya. Lalu umur rantai. Rantai dan gear juga memiliki umur pemakaian. Jika sering diberi pelumas atau perawatan dilakukan secara rutin, pasti akan awet karena akan mengurangi gesekan yang memicu terjadinya keausan antara rantai dan gear. Tetapi jika sudah dirawat namun tetap saja renggang dan tidak presisi, itu tandanya harus diganti. Penggantian lebih baik dilakukan dalam satu set. Jadi saat rantai diganti, gearnya juga harus diganti sebaiknya. Karena apabila dibiarkan, rantai dan gear dapat mengalami slip akibat gear yang sudah aus. Lalu masalah selanjutnya adalah laju motor tersendat. Laju motor terasa tersendat saat motor dikendarai dengan laju pelan untuk mendapatkan mesin putaran rendah. Jika gear motor dan rantai harus diganti, laju motor akan terguncang alias tidak stabil karena putaran rantai itu sendiri sudah mengendor, atau istilahnya kenceng kendu, bisa dibilang seperti itu. Dengan demikian, perputaran roda menjadi tidak stabil. Artinya kondisi rantai sudah tidak baik. Hal ini disebabkan sil penghubung antara mata rantai sudah ketas karena pemakaian. Masalah juga dapat dikarenakan bagian dalam rantai sudah banyak yang aus dan gear motor sudah lancip karena terkikis gesekan dengan rantai. Lalu yang selanjutnya adalah suara berisik. Gejala gear motor dan rantai sudah harus diganti dapat dilakukan dengan mengenali dari suaranya. Cara ini termasuk langkah termudah untuk mengetahui gear dan rantai rusak. Biasanya keluar suara yang sangat kasar atau tidak biasa. Memang dapat sedikit mereda jika diberi pelumas, namun tidak lama lagi suara keras. Situasi ini karena sudah terjadi keausan. Dapat juga karena pemasangan rantai dan gear yang kurang tepat. Jadi sebaiknya diganti. Jangan sampai nanti suara motor menjadi 11-12 dengan suara mesin jahit. Itu tidak bagus. Lalu gangguan selanjutnya adalah jika tadi gangguan yang terjadi pada rantai, maka ini gangguan yang terjadi pada sprocket gear. Yang pertama, sprocket gear aus. Sprocket itu apa? Bagian penggerak yang berhubungan dengan rantai motor. Gear yang besar yang menempel pada motor pada roda belakang. Gesekan permukaan gear dengan rantai banyak terjadi pada cekungan gear. Indikator yang paling pas usia pakai gear ada di bagian lekukan-lekukannya. Tanda yang paling pas adalah melihat perubahan warna pada lekukan yang mulai menghitam. Lalu ada gerusan yang lebih dalam dan mengubah bentuk cekungan. Apabila terjadi masalah seperti itu, sebaiknya gear
segera diganti. Lalu gear yang lancip, apabila gear mengalami keausan dan terus digunakan, akibatnya ujung gear akan lancip. Ujung gear itu maksudnya antara lekuan dengan lekuan, cekungan dengan cekungan, nanti menjadi lancip. Lancipnya di antara cekungan-cekungan. Apabila terus digunakan, dapat mengakibatkan keluarnya rantai dari jalur gear dan dapat mengakibatkan rantai putus. Apabila ujung gear sudah lancip, sebaiknya dilakukan penggantian dengan komponen baru, dengan gear yang baru. Lalu tercuil, sebabnya biasanya keluarnya rantai dari jalur sehingga ujung gear menabrak bagian samping rantai. Apabila terjadi permasalahan seperti itu, sebaiknya rantai penggerak dilakukan penggantian bersama dengan gear. Jadi penggantiannya satu set. Itu adalah contoh beberapa gejala kerusakan pada penggerak roda belakang sepeda motor yang terdiri dari gangguan pada rantai dan gangguan pada gear. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.